Jadi menurut saya sih gugatan ini agak lucu ya. Kami berpesan kepada Diana Suwito untuk hadir di persidangan berikutnya pada tanggal 31 Oktober 2023. Selamat siang Pak Subandi, selamat siang Pak Kalono. Kembali lagi di podcast kami yakni Jombang TV. Nah ini sebenarnya kan apa ya? Ini berbicara seputar kasus yang melibatkan antara menantu, mertua dan kakak ipar yang di Kabupaten Jombang ini. Ini tadi kan agendanya sudah tahap sidang mediasi untuk siang hari ini. Pak, untuk bisa dijelaskan Pak kalau untuk berjalannya sidang tadi dan hasilnya tadi seperti apa untuk agenda sidang hari ini Pak? Untuk sidang mediasi, maksud dari tujuan mediasi itu adalah perintah dari peraturan Mahkamah Agung sebelum sidang perdata dimulai pemeriksaan perkaranya diperintahkan untuk melakukan proses mediasi. Terkait dengan perkara materi dalam mediasi ini karena sifatnya tertutup, maka kami tidak bisa menyampaikannya kepada publik. Kalau perkara pokoknya nanti sifatnya terbuka, tapi kalau mediasi ini sifatnya tertutup, kami maupun hakim dan para pihak tidak boleh membocorkan itu kepada publik. Kami yang hadir pagi tadi jam 10:30 kami sudah, Pak Bandi sudah standby di rutan, saya di pengadilan, dan ditunggu sampai jam 2:30 tadi ya, 14.30 dari pihak tergugat maupun tergugat, prinsipal maupun kuasanya tidak, dan ditunda untuk 2 pekan ke depan. Berarti ditunda tadi Pak. Apakah mungkin ada konsekuensi kalau memang tidak hadir seperti yang dialami tadi? Kalau tidak hadir, ini berarti kan bisa dikatakan tidak menghormati institusi peradilan. Memang ini bukan persidangan pokok perkara ya, tetapi ini bagian dari urutan persidangan perdata. Jadi itu pasti akan mendapatkan penilaian negatif dari mediator dan nanti akan menjadi catatan dalam hakim pokok perkara. Baik Pak Subandi dan Pak Kalono, melihat kasus ini sama Pak Tekno dan Bu Diana ini kan sudah lama sebenarnya Pak, sudah dari bulan-bulan yang lalu, dan dari kasus ini berjalannya waktu ini menjadi perhatian publik. Selain hubungan antara wajib keluarga, salah satunya yang sedang dipenjara atau yang dipolisikan adalah mertua yang usianya sudah sekitar 78 tahun. Nah, sebenarnya Pak, kalau melihat dari kemanusiaan, apa sih Pak sebenarnya duduk perkara ini, ataukah seperti apa sebenarnya itu Pak? Kalau dari kacamata Bapak sendiri? Pertama begini ya, kami sangat prihatin sekali ya, sehingga kita sangat kaget ketika ada perkara antara seorang mertua dengan seorang menantu, dengan anak dari mertua. Ini kakak ipar dengan adik ipar ini, dan ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa seperti ini tidak bisa dimediasikan? Dan terus terang kami sebagai orang hukum, artinya hukum itu kan untuk menata, sebagai alat untuk menata sistem budaya yang ada di masyarakat. Kalau seperti ini kan kita sangat, dengan kejadian ini sangat prihatin sekali, sangat sedih ada seperti itu. Nah, kalau kami melihat perkaranya, setelah kami pelajari
ketika kami masuk ini Bu Yeni maupun saudara Sutikno sudah ditahan. Kami masuk mempelajari semua. Ini kan berangkat perkaranya itu kan perkara masalah antara Bu Yeni dengan Diana, itu kan masalah uang prestasi dari sesuatu yang diperjanjikan terlebih dahulu. Kenapa kok sampai masuk ke dalam persidangan, kemudian persidangan pidana. Kemudian antara Sutikno, kakak ipar dengan adik iparnya si Diana, ini kan hanya uang 3,3 juta. Dan ini uang ini bukan dipakai apa-apa. Uang ini dipakai untuk membiayai persemayaman yang selama sekian hari dan pemakaman. Bagi masyarakat Tionghoa ini kan biayanya kan sangat mahal. Itu nggak seberapanya dengan uang yang dikeluarkan oleh saudara Sutikno. Nah, sementara saudara Diana sendiri yang sebagai ahli waris golongan 1, golongan pertama, dia seharusnya yang mempunyai kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban lain sesuai pasal 1100 KUH Perdata. Itu yang menjadi tanggung jawabnya. Yang memiliki tanggung jawab adalah mestinya pelapor. Tapi justru pelapornya tidak melaksanakan, yang melaksanakan kemudian mengambil uang yang 3,3 itu pun atas wasiat. Nah, yang saya herankan kenapa waktu di pemeriksaan kepolisian itu tidak dimintakan bukti. Kalau kamu mengatakan itu wasiat dari itu, mana buktinya? Nah, akhirnya kan kami meminta persidangan perdata, gugatan perdata itu agar nanti didudukkan permasalahannya. Ini loh buktinya, ada wasiat. Ini loh buktinya, ada kewajiban dari tergugat, dari pelapor dalam perkara pidana yang tidak dilaksanakan. Ini buktinya ini. Nah, itu kita ingin menentukan seperti itu. Pak, kalau mendengar lebih ke sebelumnya lagi, Bapak kalau pernah menyampaikan bahwasanya perkara perdata yang melibatkan antara Bu Yeni, Pak Sutikno dan Bu Diana ini bisa diberhentikan perkara pidananya. Nah, kalau dalam kasus ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Begini, dalam bunyi permanya itu bukan bisa diberhentikan, tapi dapat menunda. Dan artinya kan ketika ini kan masalah perdata. Ini Bu Yeni dengan si Diana. Ini kan perkara perdata. Masalah perjanjian yang mestinya dilaksanakan, tapi kemudian ada prestasi. Prestasinya pun yang melaksanakan prestasi bukan Bu Yeninya, justru si pihak Diananya. Pihak Diananya yang justru melakukan prestasi, tapi kemudian ini justru melaporkan dengan dalih bahwa telah terjadi memberikan surat somasi. Kan somasi ini kan didasarkan sebelumnya sudah ada perjanjian. Ketika ini tidak dilaksanakan kan jadinya perkara beban prestasi, bukan perkara pidana. Seharusnya kan makanya yang saya sampaikan tadi, hukum itu harus dilaksanakan secara bijak, bukan kemudian namanya pidana itu kan ultimum remedy, upaya terakhir. Nanti banyak saksi yang akan kita hadirkan bahwa pada waktu itu sudah diserahkan di Polsek, diserahkan paling, tetapi kemudian tidak mau menerima. Aneh itu. Baik Pak. Kalau melihat hubungan antara Bu Yeni, Pak Sutikno dengan Bu Diana ini kan bukan sebenarnya sih, memang kan masih satu keluarga. Kenapa sih Pak tidak ditempuh jalur secara kekeluargaan, atau memang sudah berusaha sebelumnya Pak secara berkali-kali, tapi hasilnya seperti apa gitu? Sudah dilakukan ditempuh beberapa kali, bahkan dari keluarganya Bu Yeni, keluarganya Sutikno itu datang ke tempatnya Diana, datang ke tempat orang tuanya Diana, itu sudah berkali-kali dilakukan.
tapi nyatanya tidak ditemui, tidak ditemu. Mungkin ada alasan tertentu Pak yang disampaikan waktu itu, dikarenakan apa? Ada satu alasan yang kami dengar itu bahwa prinsip itu mengalahkan kemanusiaan. Ini saya agak heran ini, kok prinsip mengalahkan kemanusiaan ini pakai norma yang mana ini, norma sosial yang mana? Prinsip mengalahkan kemanusiaan ini saya yakin bukan norma Pancasila ini. Itu bukan norma dari Pancasila itu. Nanti akan kami hadirkan di persidangan, nanti akan kami hadirkan mereka yang mendengarkan langsung mengatakan bahwa prinsip itu mengalahkan kemanusiaan. Gimana ini maksudnya akhirnya orang 8 tahun ditahan. Dan akhirnya apa? Karena sampai ramainya pemberitaan ini di Jombang ini terpantau oleh Komnas HAM. Dan kemudian lewat seseorang saya diminta untuk membuat kronologinya. Karena suami masih sibuk sekali, saya belum membuat. Nanti sebentar akan dikirim. Nanti kalau saya harus menerangkan di Komnas HAM akan saya terangkan. Dan kalau ini benar terjadi pelanggaran HAM, maka banyak pelanggaran HAM berat. Pelanggaran berat itu ketika terjadi pelanggaran yang melakukan adalah aparat negara. Itu pelanggaran negara yang melakukan kejahatan, pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, itulah pelanggaran HAM berat. Jadi serius sekali loh, makanya kami ini dipantau. Akibat pemberitaan yang besar itu yang terus beritakan sebelum kami masuk itu kan ada pemberitaan terus. Nah itu dipantau. Pak, sebelumnya ini kan Pak Kalono sebagai kuasa hukum Bu Yeni juga mengajukan untuk pengalihan penahanan untuk Bu Yeni. Seperti apa ya Pak hasilnya kemarin Pak? Bisa dijelaskan? Jadi pengajuan penangguhan atau pengalihan status tahanan itu adalah hak tersangka maupun terdakwa yang ditahan. Dan mestinya ancaman pidana 4 tahun itu tidak harus ditahan. Tapi kami sudah bermohon beberapa kali ke Polsek, 2 kali saya datang secara fisik langsung, saya datang dengan beberapa teman advokat yang lain, dan kemudian kami menyurati permohonan resmi tidak dikabulkan. Alasannya karena itu hasil gelar, itu kewenangannya penyidik gitu. Nah, kemudian akhirnya perkara bergulir sampai kejaksaan, dan alhamdulillah sehari langsung dipindah ke pengadilan. Nah, di pengadilan kami mengajukan. Jadi itu diatur di pasal 31 KUHP. Jadi tersangka maupun atau terdakwa, nah, itu bisa diajukan permohonan penangguhan atau pengalihan status tahanan dengan jaminan orang atau uang dan atau tidak ada sama sekali, tidak ada dari dua-duanya. Kalau kemarin seperti apa? Kami mengajukan jaminan istri menantunya Bu Yeni. Jadi kan Bu Yeni itu kan satu rumah tinggal, ada Bu Yeni, kemudian Sutekno dan istrinya Sutekno. Nah yang menjamin ini istrinya Sutekno. Alhamdulillah majelis hakim mengabulkan itu. Mungkin juga karena Bu Yeni ini banyak yang mencintai ternyata. Jadi di persidangan itu kemarin kan memang sempat ramai, memang banyak pengunjung yang datang itu. Yang saya herankan, Bu Yeni ini kan Tionghoa, agamanya Buddha. Yang datang itu kan orang-orang Tionghoa di sini di Jombang memberikan dukungan, dan di antara mereka itu ada yang pakai kerudung jilbab itu. Ternyata berarti Bu Yeni ini benar-benar dicintai, dan itu tidak dikoordinir, tidak dibayari begitu, nggak ada itu. Dia sendiri, mereka sudah berlama-lama sampai ada yang sudah tua itu tidur di kursi itu karena udah capek sekali. Itu menunjukkan Bu Yeni itu orang yang baik, dicintai oleh masyarakat di rumah. Jadi sementara ini pengalihan tahanan untuk Bu Yeni sudah dikabulkan, tapi untuk Pak Teku belum. Nah nanti kemungkinan begini, setelah kami pelajari, jadi dalam kebiasaan kami beracara di perkara
perkara pidana itu kami selalu meminta berkas perkara sebagaimana yang dimiliki oleh jaksa maupun hakim. Nah, dari situ kemudian kami lebih mempelajari lagi. Kami bisa mempelajari bagaimana berita acara pemeriksaannya Diana selaku pelapor di perkaranya Sutikno maupun di perkaranya Bu Yeni itu. Nah, di situ kami. Nah, di sini nanti saya optimis, insya Allah setelah pemeriksaannya Diana dilakukan, ini nanti Sutikno pun akan dikabulkan pengalihan status namanya. Kenapa? Karena di sini banyak keterangan yang nanti harus dikonfirmasi kepada pelapor, saksi korban. Nah, itu apakah benar keterangannya seperti ini ataukah tidak? Nah, kalau sepanjang saya mempelajari ini berkas-berkas ini, nah ini kalau benar seperti ini berbahaya bagi pelapor. Karena faktanya nanti karena ada saksi-saksi yang lain, dan ini yang akan kami hadirkan dan juga kami pelajari dan kami temui, ini tidak seperti yang ada dalam BAP ini. Dan ini tidak bisa kemudian seperti yang perkaranya dengan Sutikno, melakukan Sutikno ini, kemudian ini dia ini memberikan kesaksian dan kemudian disumpah begini sebagai saksi. Bisa. Pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP itu mengatur yang pertama kali diperiksa itu adalah saksi yang sebagai korban itu. Jadi tidak bisa kemudian dia tidak datang begitu. Dia harus datang. Bahkan Menko Marves Luhur Panjaitan aja ketika melakukan SSA itu dan diperiksa di pengadilan harus datang. Kalau seandainya satu kali lagi waktu itu Luhur Panjaitan tidak datang, Menko Marves itu tidak datang, itu bisa perkara itu berhenti. Seperti perkaranya Nikita Mirzani kan begitu. Dito sebagai pelapornya yang bekas sebagai saksi korban tidak datang 3 kali, perkaranya close, bebas. Nah, memang berat melaporkan itu tidak sembarangan, tidak bisa kemudian mengarang-arang seperti ini kemudian nanti disumpah. Bisa maaf ya, ini saya bukan menuduh mengarang-arang ya, tapi kalau ini harus dibuktikan nanti di persidangan, kalau seandainya ini tidak benar seperti ini, kemudian ini nanti kemudian ini disumpah, terus tidak datang nanti dia dibacakan dalam. Alhamdulillah kemarin jaksa sepakat untuk menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi korban itu untuk datang di persidangan. Hingga nanti kami berpesan kepada pelapor atau saksi korban yang mengaku sebagai saksi korban itu, yaitu Saudari Diana Suwito, untuk hadir di persidangan berikutnya pada tanggal 31 Oktober 2023. Memang dalam pemeriksaan itu nanti akan detail sekali, dan kami sangat berpengalaman untuk mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di ruang persidangan. Jadi sebaiknya nanti berkata jujurlah apa adanya, tidak usah ditutup-tutupi, tidak usah berbohong karena ada sebelumnya. Kalau memang ternyata tidak seperti yang ada dalam BAP ini, maka saya yakin Bu Yeni maupun Saudara Tekno akan bebas dari hukum. Nah, ini terakhir kalinya saya minta teman dari Pak Kalono dan Pak Sugandi juga, harapan dari kasus ini ke depannya, atau kalau target lah, atau harapannya kasus ini ke depannya itu seperti apa? Mungkin bisa Pak Kalono. Kalau saya, karena ini masalah keluarga ya, sebaiknya ini diakhiri, kemudian saling maaf-memaafkan. Pasti ada kesalahannya, semua orang itu pasti ada kesalahannya. Saling maaf-maafkan, jangan kemudian nanti karena Sutikno, Bu Yeni masuk syarikat, dikeluarkan syarikat, minta kemudian Pak Tulung itu dibalas salahnya apa saja. Kalau mencari kesalahan itu kami itu advokat ya, itu pinter melihat kesalahannya gitu. Tapi dalam hal ini karena ini keluarga,
saya tidak ingin seperti itu. Rukunlah dengan keluarga itu, dengan keluarga damai itu indah, damai itu indah. Keyakinan bahwa prinsip mengalahkan kemanusiaan itu jangan dibekali lagi. Itu bertentangan dengan falsafah Pancasila itu berbahaya kalau dikembang-kembangkan. Mungkin ada dari Pak Subandi. Saya pikir kita sudah sepakat bahwa kita berharap kasus ini akan berakhir dengan indah, dengan damai, karena itu memang satu persoalan keluarga. Yang kedua sebenarnya perkara ini yang perkara 3,3 juta. Kalau kemudian Bu Yeni barang sudah diserahkan ya. Oleh karena itu saya mengajak teman kami, sejawat kami dari advokat ataupun penasihat hukum dari pelapor ya, ada kewajiban kita untuk mengedukasi klien kita bahwa mencari keadilan itu tidak harus perang di pengadilan, tapi dengan kemudian kita saling memberi dan mengasihi itu akan jadi indah. Kami berharap karena ini masih satu keluarga, maka kita berharap nanti pada akhirnya yang pertama menjadi pelajaran banyak orang, yang kedua bahwa untuk mendapatkan keadilan tidak harus dengan fakta pengadilan, tapi dengan kesepakatan dan kebersamaan kekeluargaan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk menerangkan, menjelaskan seputar kasus yang melibatkan yang masih satu keluarga ini. Mungkin kedepannya saya sebagai teman TV akan mengundang kedua pihak maupun dari pihak pelapor atau terlapor dalam satu meja di broadcast selanjutnya. Mungkin itu saja Pak untuk kesehatan kalinya. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore.